Hai semua, perkenalkan nama aku Jordan Firdaus, Pandapu Tanpa Pahan dari kelas 11 MIPA absen nomor 17. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kaum awam dalam gereja Katolik. Nah teman-teman, menurut Lumen Gentium 31, kaum awam itu apa sih? Nah, kaum awam itu adalah semua orang beriman Kristen kecuali yang termasuk golongan imam ataupun status religius yang diakui dalam gereja Katolik. Nah, jadi kaum ini adalah kaum yang sudah mendapat berkat baptis, menjadi anggota tubuh Tuhan Yesus, kemudian berhimpun menjadi umat Allah, kemudian mereka punya caranya sendiri dalam mengembangkan tugas imamat mereka, kenabian dan rajawi Kristus, dan juga mereka melaksanakan perutusan dengan segenap umat Kristen dalam gereja dan di dunia sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, sifat atau ciri dari kaum awam ini adalah dengan sifat keduniaannya, karena mereka membaur dengan dunia. Nah, di mana kaum awam itu wajib mencari kerajaan Allah dengan mengurusi hal-hal yang fana dan mengaturnya seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana hal-hal yang fana tadi dibuat supaya seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, artinya apa sih teman-teman? Nah, artinya itu kaum awam itu akan menjalankan segala macam tugas dan pekerjaan dunia yang ada di tengah-tengah kenyataan biasanya, yaitu seperti hidup berkeluarga dan sosial. Sebagai contoh, di dalam keluarga ada seorang ayah bertugas sebagai mencari nafkah untuk keluarganya. Bagaimana ayah tersebut mencari nafkah yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan kalau bisa pekerjaannya itu bisa membawa kemuliaan Tuhan di tengah lingkungannya. Kemudian kita sebagai anak, bagaimana kita sebagai kaum awam dalam gereja, kita sebagai anak bertugas untuk menghormati orang tua kita. Itu kan yang terbunyi dalam firman Tuhan di kitab Keluaran, ya kan? Nah, tugas kita adalah menghormati orang tua kita. Dengan menghormati itu, ketika orang lain melihat kita juga menghormati orang tua kita, mereka juga akan ikut menghormati orang tuanya. Jadi kita membawa teladan. Kemudian kita juga bekerja keras, belajar meraih mimpi. Jangan menyerah. Itu adalah contoh-contoh teladan, membawa keteladanan Kristus di tengah-tengah sekitar kita, di tengah-tengah sekolah kita. Itu ada contoh kecil. Kemudian misalnya di dalam gereja, kita sebagai lektor, kita sebagai pemazmur, kemudian kita sebagai misdinar, kemudian misalnya pianis dalam gereja, kemudian organis, kemudian ada di beberapa gereja Protestan, worship leader dan sebagainya. Itu adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Kemudian ada juga sosial, kunjungan ke panti asuhan, kemudian melakukan hal-hal sosial dengan teman-teman kita yang lain, gotong royong dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Itu adalah contoh kecil dari peran dan tugas dari kaum awam. Nah, jadi bisa disimpulkan di sini teman-teman, tugas istimewa dari kaum awam itu adalah menyinari dan mengatur semua hal-hal fana yang erat melibatkan kehidupan mereka sedemikian rupa supaya semua tugas dan hal-hal fana itu bisa terlaksana dan berkembang menurut kehendak Tuhan Yesus, dan juga demi kemuliaan Sang Pencipta kita, dalam nama Allah Bapa, Putranya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Tuhan Yesus memberkati kita semua.